Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Angelin Juan Kurniawan dengan NIM akhir 013. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah rangkaian listrik Prodi Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Di sini ada 8 soal dan kita akan bahas satu persatu dari 8 soal tersebut. Yang pertama, diasumsikan bahwa rangkaian ini sudah beroperasi cukup lama karena sebelum T sama dengan 0. Jawablah beberapa pertanyaan berikut. Nah, kita disediakan satu sirkuit atau satu rangkaian seperti ini. Kita tahu di sini ketika T sama dengan 0, ketika T sama dengan 0, maka saklar akan dibuka. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai IL, IT, I2, I3, dan VC sesaat sebelum saklar atau switch dibuka. Artinya ketika sesaat sebelum saklar atau switch dibuka itu T-nya sama dengan 0 minus, karena mendekati 0 tapi dari arah sisi negatif atau sesaat sebelum switch itu dibuka. Nah, sebelumnya rangkaian ini sebenarnya merupakan rangkaian order 2. Kenapa? Karena kita bisa menemukan di sini ada satu induktor, satu kapasitor, dan juga beberapa resistor. Juga ada beberapa resistor di sini. Nah, tapi untuk menyelesaikan persoalan nomor 1, kita tidak perlu berburu-buru untuk menghitung dengan persamaan order 2. Mengapa? Karena kita ditanyakan di sini sesaat sebelum saklar atau switch dibuka. Artinya, saklar tersebut itu masih berada dalam kondisi tertutup atau switch-nya masih tertutup. Sehingga kita bisa tahu di sini bahwa dengan saat switch itu ditutup, induktor ini akan menjadi kabel jumper dan juga VC itu akan menjadi rangkaian terbuka. Seperti ini. Dan setelah kita merubah lagi rangkaian menjadi rangkaian ekivalen seperti ini, itu kita bisa tahu bahwa rangkaian ini menjadi lebih sederhana dan ini seperti rangkaian pada umumnya. Nah, kita perlu tahu juga bahwa tegangan di daerah sini, di sini, dan di sini itu nilainya sama. Di R1, R2, dan tegangan sumber itu nilainya sama. Kenapa? Karena di sini itu adalah merupakan rangkaian paralel. Jadi ketika rangkaian paralel, maka tegangannya itu akan sama. Sehingga kita bisa mencari nilai I1 itu dengan V di R1 atau sama atau dalam kasus ini adalah V sumber yaitu 10 volt dibagi 1 yaitu resistornya 1 kilo ohm. Maka kita dapatkan I1 adalah bernilai 10 miliampere. Begitu juga dengan I2 kita bisa cari dengan tegangan sumber yaitu 10 volt dibagi 2 kilo ohm didapatkan 5 miliampere. Dan untuk di I3 yang di daerah sini itu bernilai 0. Kenapa? Karena di sini terdapat open circuit, sehingga di sini tidak terjadi arus yang mengalir. Tidak ada arus mengalir, sehingga I3 sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, kita bisa dapatkan nilai IL dengan hukum Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar. IL, kita bisa lihat IL itu merupakan I1 ditambah I2 ditambah I3. Maka kita bisa dapatkan nilai IL yaitu 10 plus 5 plus 0 yaitu 15 miliampere. Dan untuk mencari nilai tegangan VC sesaat sebelum saklar dibuka, kita bisa gunakan KVL atau Kirchhoff Voltage Law minus VC plus I3 R3 terus I2 R2 sama dengan 0. Ini 0 plus 5 kali 2 sama dengan VC sama dengan 10 volt. Nah, untuk yang A ini sudah terselesaikan. Nah, kita perlu sebelum lanjut ke soal yang B, kita perlu tahu beberapa persamaan terlebih dahulu bahwa di sini IL ketika 0 min dan juga IL ketika 0 plus itu nilainya sama yaitu 15 miliampere dan juga VC 0 min sama VC 0 plus itu nilainya sama 10 volt. Mengapa? Karena ketika sesaat sebelum dibuka, saklar sesaat sebelum dibuka dan sesaat saklar setelah dibuka, sesaat setelah dibuka itu tidak terjadi perubahan yang signifikan, tidak waktunya itu hanya singkat dan itu tidak bisa mengubah nilai I dan nilai V secara singkat, sehingga itu membutuhkan waktu dan nilai IL maupun nilai VC itu sama sesaat sebelum dibuka maupun sesaat setelah dibuka. Nah, oleh karena itu dengan berbekal pengetahuan tersebut kita bisa mencari untuk soal di B, yaitu ketika saat T sama dengan 0 kita diminta untuk menentukan nilai IL. Ya, IL saat T sama dengan 0, maaf.
Nah, ketika IL sama dengan lebih dari 0, persamaannya adalah IT, I transient T, ditambah I steady state T, sama dengan ILT. Nah, IT itu didapatkan dengan nilai IL 0 plus dikurangi IL ketika tak hingga. Dan I steady state itu adalah ketika IL berada dalam waktu tak hingga. Nah, tadi kita udah tahu nih bahwa IL 0 plus itu bernilai sama dengan IL 0 min, yaitu 15 mA. Kemudian kita bisa cari tau. Tau ini adalah konstanta waktu, di mana kalau ada induktor dan resistor, kita mencarinya dengan L per R, yaitu 2 mH per 1 kilo ohm, yaitu 2 kali 10⁻⁶. Dan untuk ketika IL tak hingga, rangkaian ekivalennya akan menjadi seperti ini. Ya, IL-nya akan menjadi Vs dibagi R, dalam hal ini R1 yaitu 1 kilo ohm, 10 dibagi 1 kilo ohm sama dengan 10 mA. Sehingga kita sudah mendapatkan beberapa variabel-variabel ini, kita bisa langsung masukkan pada persamaan ILT, yaitu 15 min 10 mA ini ya, kali E pangkat min T per 2 kali 10⁻⁶ plus 10 kali 10⁻�3. Ini berarti kita langsung kurangkan 5 mA atau 5 kali 10⁻�3 kali E pangkat min T per 2 kali 10⁻⁶ plus 10 pangkat min 3. Ini 10⁻⁶-nya bisa naik, ya, jadi 10 kali 10⁻⁵, 10 per 2 jadi min 10 per 2 jadi min 5, min 5 kali 10⁻⁵. Berarti 5 kali 10⁻⁵ kali E pangkat min 5 kali 10⁻⁵ T plus 2, karena di sini kita pada ini sama-sama memiliki faktor 5 kali 10⁻⁵. Jadi ini adalah persamaan dari ILT. Lanjut, kita masuk ke soal yang C, atau soal yang terakhir dari nomor 1. Ketika T lebih dari 0, kita diminta untuk mencari nilai VCT. Nah, artinya VCT itu berada dalam kondisi terbuka atau open circuit. Kenapa? Karena ini asumsinya adalah ketika T sama dengan tak hingga. Kenapa? Karena VCT ini berfungsi sebagai tegangan, sumber tegangan. Dan ketika tak hingga, itu VCT akan bisa habis dalam beberapa waktu, dalam selang beberapa waktu. Dan karena kita nggak tahu nih T-nya sama dengan berapa, maka kita tulis saja T sama dengan tak hingga, maka sudah dapat dipastikan bahwa VC ketika tak hingga itu akan 0 volt karena sudah melewati masa pengosongan kapasitor tersebut. Dan ketika VC 0 min itu nilainya sama dengan nilai VC 0 plus, maka kita tahu nih bahwa VC 0 plus atau VC 0 min itu nilainya 10 volt. Dan kita bisa langsung, oh ya, ada taunya juga. Tau adalah karena ini ada komponen resistor dan juga kapasitor, berarti R ekivalen, dua-duanya ini diseri, dikalikan C, yaitu 5 kali 10⁻³ untuk taunya. Dan setelah didapatkan beberapa variabel ini, kita bisa langsung masukkan ke persamaan VCT sama dengan VC transient, tambah VC steady state. Nah, sama seperti yang sebelumnya, steady state ini artinya berada dalam kondisi tak hingga. Dan tinggal masukkan saja 10 min 0 volt kali E pangkat min T per 5 kali 10⁻⁵. 10⁻⁵-nya naik, jadi 1/5 itu 0,2 kali 10⁻³ atau 2 kali 10 pangkat 2 volt, 2T, jadi persamaan akhirnya yaitu 10 kali E pangkat min 2 kali 10 pangkat 2T volt. Seperti itu. Oke, lanjut untuk soal nomor 2. Hitunglah nilai RMS tegangan dalam fungsi periodik seperti grafik pada figur 2 atau figur yang sudah ada pada gambar di bawah ini. Nah, pada soal sebenarnya ini 2 kali E pangkat min 2, tapi ketika saya melakukan perhitungan tidak didapatkan hasil yang pas, sehingga saya asumsikan bahwa soalnya itu adalah salah dan saya menambahkan T di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai VRMS, kita tinggal masukkan saja rumus yang berlaku, yaitu, sebentar, ini dihapus dulu. Nah, yaitu akar dari 1 per T, integral 0 sampai T, V kuadrat T dt. Nah, kita tahu nih T-nya sama dengan 1, kita tinggal masukkan saja berarti ya. Akar dari 1 per 1, integral 0 sampai 1, V-nya itu 2 E pangkat min 2T dikuadratkan dt.
Nah, ini 2 dikuadratkan 4 ya. 4 di akar kita bisa 4 itu konstanta kita bisa keluarkan dari integral dan kita akarkan langsung yaitu 2. Dan tinggal sisa integral 0 sampai 1 E pangkat min 4T dt. Nah, integralnya ini yaitu E pangkat min 4T per min 4 kita dengan batas 1 sampai 0 sampai 1 kita tinggal masukkan 2 dikali akar E pangkat min 4 kali 1 min 4 per min 4 min E pangkat min 4 kali 0, sesuatu yang dipangkatkan 0 itu 1 per min 4. Jadi ini kalau kita melakukan perhitungan di kalkulator didapatkan min 0,018. Ini min ketemu min jadi plus 2 ke akar ini dimasukkan yaitu menjadi dan dilakukan perhitungan didapatkan nilai 2 kali akar 0,2455 atau jika dilakukan penyederhanaan didapatkan sekitar 0,99 volt. Jadi nilai V RMS dari grafik di atas adalah sekitar 0,99 volt. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu ubahlah bentuk tegangan VT sama dengan 10 sin omega T plus 10 cos omega T plus 30 plus 10 cos omega T plus 150 derajat. Menjadi bentuk VT sama dengan Vm cos omega T plus theta. Nah, pada pada persamaan ini kita perlu melakukan beberapa modifikasi agar mendapatkan bentuk yang sesuai. Nah, pertama adalah 10 sin omega T. Karena dia nggak ada embel-embel plus atau min di sini, kita bisa asumsikan bahwa ini adalah 10 sin omega T plus 0 derajat. Nah, karena dia berbentuk sin omega T plus 0 derajat, itu sama dengan bentuk trigonometri 10 dengan sudut minus 90 derajat. Nah, untuk cos, 10 cos omega T plus 30, ini sudutnya berarti 10 dengan sudut 30 derajat. 10 cos omega T plus 150 berarti dia 10 dengan sudut 150 derajat. Nah, untuk mengubah ke bentuk ini, Vm cos omega T plus theta, kita tinggal tambahkan saja bentuk-bentuk yang sudah kita ubah tadi sebelumnya, dengan diubah menjadi bentuk rektangular. Nah, untuk mengubah dari bentuk polar ke rektangular, kita bisa gunakan persamaan, yaitu 10 dikalikan cos sudutnya, yaitu di sini minus 90, ditambah untuk imajinernya, yaitu J sin sudutnya minus 90, ditambah 10 cos, ini sudutnya 30, ditambah untuk imajinernya J sin 30, dan yang terakhir, suku terakhir, plus 10 cos 150, untuk imajinernya sudutnya 150 ya, untuk imajinernya J sin 150. Maka setelah dilakukan perhitungan, didapatkan 0 min J10 plus 8,66 plus J5 plus min 8,66 plus J5. Nah, ini saling meniadakan. Kemudian J5 tambah J5 itu sama dengan J10. J10 sini ada minus J10, jadi saling meniadakan. Dan didapatkan hasil dari ini adalah 0 atau tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Hitunglah suatu impedansi suatu komponen elektrik yang jika dialiri arus AC I sama dengan 5 kali 10 dengan sudut 120 derajat ampere, maka tegangannya menjadi 100 dengan sudut 30 derajat volt dan asumsi frekuensi sama dengan 500 radian per sekon. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita tahu nih I-nya 5 dengan sudut 120 derajat ampere. Maka sudut dari I adalah theta I, kita bisa tulis 120 derajat. Hal yang sama juga dengan volt. Ini menghadap sudut 30 derajat, maka theta V-nya itu adalah 30 derajat. Nah, kita bisa kita bisa mengetahui suatu informasi nih dengan mengetahui kedua sudut ini, yaitu theta VI itu theta V min theta I didapat dengan nilai mutlak didapatkan 90. Artinya I ini leading dari V dengan perbedaan sudut yaitu 90 derajat. Nah, karena I itu leads karena arus ini leads volt lebih dari 90 derajat, maka nilai impedansi yang mempengaruhi itu bersifat kapasitif, atau yang di sini yang berlaku adalah impedansi dari kapasitor atau ZC.
maka kita bisa mendapatkan persamaan, yaitu untuk mencari ZC, itu rumusnya adalah VC per IC. Nah, VC-nya tadi kita udah tahu nih, 100 dengan sudut 30, dibagi IC-nya yaitu 5 dengan sudut 120. Maka ini tinggal dibagi aja ya, 100 dibagi 5 itu 20, dan sudutnya 30 minus 120 yaitu minus 90. Jadi ZC-nya adalah sekian, impedansinya adalah 20 dengan sudut minus 90 derajat. Nah, yang B sama dengan A, tapi bedanya adalah I-nya 5 dengan sudut 45 derajat ampere, dan V-nya yaitu 5 dengan sudut 45 derajat volt. Nah, ini tadi sudutnya keduanya baik I maupun V sama-sama 45 derajat ya. Maka kita bisa dapat nih theta VI sama dengan 0. Yaitu artinya V dan I itu berada dalam satu fase. Karena I dan V itu berada dalam satu fase, maka nilai impedansi itu hanya dipengaruhi oleh resistor. Dan kita mendapatkan bahwa R sama dengan V per I, yaitu 5 dengan sudut 45, dibagi 5 dengan sudut 45, berarti 5 bagi 5, 1, 45 min 45 adalah 0. Berarti impedansi atau resistor yang mempengaruhi rangkaian ini adalah sebesar 1 dengan sudut 0 derajat ohm. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 5. Tentukan I1 dan I2 dengan metode mesh dan node untuk rangkaian figur 3 dan figur 4. Di sini saya membaginya menjadi A dan B, A untuk figur 3 dan B untuk figur 4. Untuk figur 3 kita menyelesaikan dengan metode mesh atau lebih tepatnya super mesh karena di sini terdapat dua loop seperti ini. Nah, untuk metode super mesh kita bisa mencari dengan persamaan IS atau I sumber yang ada di tengah ini adalah IS, yaitu I1 yang ada di loop 1 dikurangi I2 atau yang ada di loop 2. Nah, ini IS-nya kita tahu bahwa IS adalah 2 dengan sudut 0 derajat. Maka I1 kita bisa langsung masukkan dan dapatkan persamaan bahwa I1 sama dengan I2 plus 2 dengan sudut 0 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa tinjau menggunakan KVL supermesh dengan menganggap ini sebagai satu loop saja dari ke sini ya. Itu minus 10 minus 10 dengan 10 dengan 0 derajat ditambah I1 karena I1 kali R1 atau di sini 5 karena I yang melewati 5 ohm ini adalah I1 plus I2 kali plus J5 karena yang melewati J5 ini itu adalah I2 ditambah I2 kali 10 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa langsung masukkan saja. 5I1 sama dengan 10 plus J5 tambah I2. Ini kita pindahkan ruas jadi 10 dengan sudut 0. Nah, I1 tadi kita udah dapat nih ya persamaannya bahwa I1 sama dengan I2 ditambah 2 dengan sudut 0 derajat. Maka 5 I1 kita bisa substitusikan menjadi 5 kali I2 ditambah 2 dengan sudut 0 derajat ditambah 10 plus J5 plus I2 sama dengan 10 sudut 0 derajat. Ini kali 5I2 ya. 5I2 sama-sama I2 kita masukkan di sini 15 plus J5. I2 ini 10 dengan sudut 0 karena ini dipindahkan ke sini menjadi 0 dengan sudut 0, maka kita dapatkan bahwa nilai I2 adalah 0 dengan sudut 0 derajat ampere. Nah, kita bisa mengetahui nilai I1 dengan mensubstitusikannya kembali ke sini. Berarti I1 sama dengan I2 ditambah 2 dengan sudut 0. Maka tadi I2-nya 0 ya, 0 ditambah 2, yaitu 2 dengan sudut 0 ampere. Sudut 0 derajat ampere. Jadi untuk rangkaian ini nilai I1 adalah 2 dengan sudut 0 derajat ampere dan I2-nya adalah 0 dengan sudut 0 derajat ampere. Oke, sorry. Selanjutnya kita ke soal yang B. Kali ini kita akan menggunakan node analisis. Nah, langkah pertama kita perlu tinjau dari node V1 atau node yang ada di sini. Nah, untuk node analisis sendiri, kita perlu menghitung dengan membagi ya seperti ini. V1 dibagi 10
minus sumbernya yaitu I yang ada di sini yaitu 1 dengan sudut 0 ditambah V1 minus V2 dengan dibagi dengan resistor yang ada di antaranya yaitu 5 plus J15 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa langsung tuliskan ya menjadi V1 per 10 ditambah V1 min V2 per 5 plus J15 sama dengan 1 dengan sudut 0 derajat. Maka kita bisa dapat dengan kita faktorkan ya menjadi V1 dikalikan 1 per 10 ditambah 5 plus J15 min V2 dikali 1 per 5 plus J15 yaitu sudutnya 1 dengan sudut 0 derajat. Selanjutnya kita analisis dari node 2 V2. Hal yang sama juga berlaku. Ya, berarti V2 minus ini J10 minus 1 dengan sudut 30 ditambah V2 minus V1 dibagi resistor yang ada di antaranya yaitu 5 plus J15 sama dengan 0. Ya, ini kita bisa pindah ruas ke sini ke kanan menjadi V2 per minus J10 ditambah V2 min V1 per 5 plus J15 sama dengan 1 dengan sudut 30 derajat. Hal yang sama kita lakukan pemfaktoran menjadi V2 dikali minus 1 per J10 ditambah 1 per 5 plus J15 plus V1 kali minus 1 per 5 plus J15 sama dengan 1 sama dengan sudutnya 1 dengan sudut 30 derajat ini ampere. Nah, kita perlu karena ini tadi yang lainnya berbentuk rektangular ya, jadi yang hal-hal yang berbentuk polar kita konversikan menjadi bentuk polar. Ini 1 dengan sudut 0 berarti kita konversikan menjadi 1 plus 0J. Sedangkan untuk 1 dengan sudut 30 itu kita konversikan dengan 1 kali cos 30 plus J sin 30 sekitar 0,87 plus 0,5J. Nah, kita udah dapatkan dua persamaan tadi, V1 dan ini, persamaan ini dan persamaan ini. Kita bisa lakukan perhitungan dengan matriks untuk mencari nilai V1 dan V2-nya. Kita ubah ke bentuk matriks form menjadi seperti ini. Ya, matriksnya seperti ini, dikalikan V1, V2, didapatkan hasilnya sekian. Nah, untuk mencari nilai V1 dan V2, kita perlu kalikan matriks inverse dari matriks yang ini untuk mendapatkan nilai V1 dan V2. Nah, hal yang sama juga dilakukan perkalian dengan matriks inverse dari yang sebelah kanan ini. Setelah dilakukan perhitungan dengan kalkulator ya, didapatkan nilai perkalian dari matriks inverse ini dikalikan dengan matriks ini, itu didapatkan nilainya sekitar ini 0,0166794 minus J 0,0689002 untuk V1 dan V2-nya didapatkan 0,007772228 plus J 0,008023333 atau kita bisa langsung sederhanakan yaitu menjadi V1 0,017 minus J 0,07 dan nilai V2-nya yaitu 0,008 plus J 0,008. Demikian. Oke, selanjutnya kita akan menjawab dari soal nomor 6. Tentukan daya listrik, reactive power, dan apparent power delivered yang dihantarkan pada rangkaian di bawah ini. Hitunglah power factor dan juga pilihlah apakah dia power factornya leading atau lagging. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, oh ya, kita tahu nih omeganya yaitu 377 ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mencari Z ekivalen terlebih dahulu. Nah, langkah pertama untuk mencari Z ekivalen yaitu kita tentukan dulu nilai Z atau impedansi dari induktor. Yang di sini ya. Rumusnya adalah J omega L, yaitu J omeganya kita tahu 377 dikali 0,5 Henry. Didapatkan bahwa J impedansi untuk induktor adalah J188,5 ohm. Untuk kapasitor, hal yang sama dilakukan untuk mencari nilai impedansi dari kapasitor. Rumusnya adalah 1 per J omega C. Yaitu berarti 1 per J omeganya 377 dikalikan 10 kali 10 per 6 karena dia mikrofarad. Karena ini J-nya itu nggak boleh ada di penyebut, maka kita kalikan sekawan ya. Kita kalikan J. J ini, yaitu kita dapatkan minus J
265,25 ohm. Sehingga karena J kali J itu hasilnya -1, maka hasilnya dia akan ada minusnya. Nah, kemudian kita dapatkan untuk mencari Z ekivalen, yaitu karena kita lihat nih, ini bersifat paralel ya, dari R ke induktor dan induktor ke kapasitor itu paralel, maka kita bisa cari nilai Z ekivalen dengan memparalelkan ketiga komponen tersebut, yaitu R paralel ZL paralel ZC. Nah, ini kita langsung saja karena harusnya 1 per Z ekivalen sama dengan 1 per R, tambah 1 per ZL, tambah 1 per ZC, kita langsung saja di 1 per 50 tambah 1 per J188,5 tambah 1 per J minus J265,25. Didapatkan hasil perhitungan yaitu sebesar 49,7072 plus J3,8151, dan kita ubah ke bentuk polar menjadi 49,85 dengan sudut 4,39 derajat. Nah, ini perhitungannya ya, untuk mencari dari bentuk rektangular ke polar itu persamaannya seperti ini. Kemudian kita bisa mencari nilai VRMS yaitu dengan V sumber dibagi akar 2. V sumbernya di sini kita tahu bahwa 500 akar 2 dengan sudut 0 derajat dibagi akar 2. Maka VRMS-nya adalah 500 sudut 0 derajat volt. Dan IRMS-nya yaitu tinggal kita bagi dari VRMS dengan Z ekivalen. VRMS-nya 500 sudut 0 dibagi 49,85, kita dapatnya tadi ya, 49,85 dengan sudut 4,39, sehingga didapatkan IRMS-nya yaitu 10,03 dengan sudut minus 4,39. Nah, oleh karena itu kita sudah mendapatkan beberapa komponen yang akan kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Itu yang pertama, kita mencari nilai P atau daya listrik. Daya listrik VRMS kali IRMS kali cos theta V min theta I. Theta V itu adalah sudut dari V, sudut dari volt, yaitu 0 ya. Dan theta I adalah minus 4,39 atau sudut dari I. Nah, kita dapatkan 500 kali 10,03 kali cos 0 min, berarti dia positif. Cos dari 4,39 dikalikan 5015 dan didapatkan sekitar 5000 W. Nah, untuk mencari Q, ini kita dapat rumusnya VRMS kali IRMS dikalikan sin theta V min theta I. 500 kali 10 pangkat 03 kali sin 4,39. Sama 5015 kalikan sin 4,39, kita dapatkan sekitar nilainya 383,87 var. Kemudian nilai C, yang C kita mencari nilai S atau apparent power ya. VRMS dikali IRMS yaitu 5015 atau sekitar 5,015 kilo kV. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah power factor. Power factor ini kita dapatkan hanya dengan cos theta V min theta I, karena tadi theta V-nya 0 dan theta I-nya minus 4,39, maka power factor-nya adalah cos 4,39 yaitu 0,997. Nah, kita bisa tahu nih dari theta V dan theta I bahwa power factor ini akan menjadi lagging. Kenapa? Karena nilai theta I itu kurang dari theta V, sehingga hasilnya adalah power factor-nya bernilai lagging. Oke, next. Untuk soal nomor 7, kita diminta untuk menentukan ekivalen Thevenin dan Norton untuk rangkaian di bawah ini. Kita dapatkan rangkaian seperti ini. Ya. Langkah pertama, kita harus memisalkan nilai VST. Karena di sini kita tidak tahu nilai VS itu berapa. Kita misalkan saja, yaitu 10 cos 1000 T. Nah, 10 cos 1000 T min 0 berarti ya, 0 derajat. Maka kita dapatkan dengan, kalau dibuat dalam bentuk sudut, yaitu 10 dengan sudut 0 derajat. Omeganya itu 1000. Karena kita tahu ini 1000 T, kan ini cos omega T, ini cos 1000 T, maka omeganya adalah 1000. Nah, selanjutnya untuk menghitung ini kita perlu mengetahui dulu impedansi dari induktor ini berapa. Nah, impedansi induktor rumusnya J omega L. J omeganya tadi kan udah dapat nih 1000 kali L-nya 10 kali 10 min 3 karena mili ya. Kita dapatkan impedansi induktor adalah J10 ohm. Untuk kapasitor dilakukan hal yang sama, kita mencari impedansinya, yaitu ZC sama dengan 1 per J
omega C. Omeganya 1000, C-nya bernilai 0,1 mikro, berarti 0,1 kali 10⁻6, dan didapatkan ini bisa naik ke atas, itu minus J 10⁴ ohm. Nah, yang pertama kita diminta untuk mencari Thevenin. Thevenin, langkah pertama adalah RL atau R beban di sini adalah dilepas. Nah, dilepas, kemudian kita diminta untuk menentukan VTH. Karena RL dilepas nih ya, berarti kita di sini tidak ada kabel, maka di sini adalah bersifat open loop. Karena open loop, maka tidak akan ada arus yang mengalir pada rangkaian ini, sehingga nilai V Thevenin itu akan bernilai sama dengan V sumber. Selanjutnya, kita dapat melepaskan tegangan sumber dan dihubung singkat seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa mencari nilai RTH, yaitu dengan RS nih, kita serikan dengan paralel dari impedansi induktor dan juga impedansi dari kapasitor. Seperti yang tadi kita sudah dapat nilainya ya, ZL-nya tadi adalah J10 ohm dan ZC-nya adalah minus J10 ohm. Kita langsung gunakan rumus untuk paralel ya, J10 kali minus J10⁴ dan dibagi J10 minus J10⁴. Ini ditambah LS-nya yaitu 500, didapatkan hasil yaitu 500 plus J10,01 ohm. Ini adalah R Thevenin. Sehingga setelah kita mendapatkan R Thevenin dan V Thevenin, kita bisa menggambarkan rangkaian ekuivalen Thevenin, karena Thevenin ya dia bersifat dia dipasang seri dengan RL, kita pasang kembali RL-nya, dengan V Thevenin tadi 10 dengan sudut 0 derajat, dengan RTH atau R Thevenin-nya yaitu 500 plus J10,01 ohm, dan RL-nya adalah 500 ohm. Selanjutnya kita bisa masukkan, kita bisa gunakan persamaan beberapa perhitungan yang sudah kita lakukan untuk Norton. Nah, kenapa nilai RTH atau R Thevenin itu bernilai sama dengan R Norton dan I Thevenin bernilai sama dengan I Norton? Karena rangkaian tersebut itu berada dalam satu loop dan kita lihat di sini resistor itu dipasang seri dengan impedansi dari L dan C, sehingga ketika dia seri maka arus yang mengalir itu sama, sehingga kita tidak perlu susah-susah lagi menghitung dari awal karena R Thevenin akan bernilai sama dengan R Norton dan kita tinggal mencari nilai I Nortonnya saja atau sama dengan I Thevenin. Nah, rangkaiannya sebelumnya kita langsung saja ya, RL-nya dilepas, VTH-nya, V sumbernya juga kita lepas dan kita langsung hubung singkat. Dan kita dapat nih nilai IN, yaitu dengan IN atau sebenarnya sama dengan ITH atau ITH, itu kita bisa dapat dengan persamaan VTH per RTH, yaitu VTH-nya kita dapat tadi 10 dengan sudut 0 derajat, dibagi RTH-nya yaitu 500 plus J10,01 ohm. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan IN atau I Norton-nya yaitu 19,99 plus J 0,4 mA, atau ketika diberikan sudut ya dibentuk polar yaitu 19,99 sudut 1,15 derajat miliampere. Sehingga kita bisa membuat rangkaian ekuivalen Norton. Karena dia ekuivalen Norton, maka dia dipasang paralel dengan RL-nya. Ya, itu kita tinggal masukkan saja Rn-nya 500 plus J 10,01 ohm, dan I karena dia Norton maka sumbernya menjadi sumber arus, IN-nya yaitu 19,99 dengan sudut 1,15 derajat miliampere. Dan R-nya dipasang lagi, RL-nya dipasang lagi yaitu 500 ohm. Nah, untuk soal terakhir adalah tentukan transfer function dan gambarkan grafik respon frekuensi rangkaian berikut. Kita dapat nih suatu rangkaian seperti ini. Yang pertama, langkah pertama kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu arah arus arah arus yang masuk dan keluar sehingga kita bisa dapatkan persamaannya. I total itu yaitu karena dia di sini ya di awal, maka V in dibagi impedansi total seluruhnya, yaitu impedansi dari kapasitor seri dengan R3, kemudian diparalel dengan R2 dan diseri kembali dengan R1. Nah, itu adalah Z total. Selanjutnya kita bisa dapat I3
karena dia ini R3 dengan kapasitor itu sifatnya seri ya, maka nilai I3 sama dengan nilai IZC. Dan kita dapatkan nilai I3 atau nilai IZC itu dengan melakukan pembagian arus. Nah, untuk misalnya pembagian arus, maka kita cari yang seberangnya ya, berarti R2. R2 per R2, kita totalkan semua, R2 plus R3 plus ZC, dikalikan I yang masuk, yang mensuplai semua adalah I total. Maka kita bisa dapatkan beberapa persamaan. Nah, selanjutnya yaitu VC, V yang ada di kapasitor itu nilainya IZC kalikan ZC. Dan ini nilainya sama dengan V out karena ini dipasang secara paralel. Ini ya, kapasitor dengan V out itu secara paralel, maka nilai VC sama dengan nilai V out. Nah, langkah pertama, kita mencari nilai impedansi total terlebih dahulu. Karena di sini ada kapasitor, kita mencari nilai impedansi dari kapasitor dengan persamaan 1 per J omega C. Nah, omeganya kita nggak tahu berapa, maka kita langsung saja masukkan 1 per 100 kali 10 pangkat min 6, karena dia mikro berarti 10 pangkat min 4 ya. 1 per J 10 pangkat min 4 omega. Nah, selanjutnya kita langsung dapatkan, ya kita bisa langsung hitung Z atau impedansi total, yaitu dengan R1 ini ditambah R2 paralel dengan R3 tambah ZC. Jadi persamaannya, jadi kita hitung dulu ini ya, ZC tambah R3, terus kita paralelkan kembali dengan R2, baru kita bisa serikan dengan R1, seperti itu. Ini saya hapus dulu. Nah, berarti kita langsung masukkan R1-nya adalah 1000, ditambah R2-nya juga bernilai 1000 ya, 1000. Paralel dengan 500 ditambah 1 per RC-nya itu tadi kita dapat, ZC-nya kita dapat tadi 1 per J 10 pangkat min 4 omega. Ini kita langsung paralelkan saja. Sebenarnya ini persamaan otomatis saja. Dapatkan ini kita bisa langsung coret ya ini, karena sama-sama penyebutnya. Langsung kita dapatkan ZT itu adalah 2 kali 10 pangkat 3 plus J omega 200 per 1 plus J omega 15 kali 10 pangkat 2 ohm. Ini adalah Z atau impedansi total dari rangkaian ini. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai I total. I total itu adalah I yang di sini, yang mensuplai semua I, ya, I sumber. Itu dengan V-in atau V-in dibagi Z total. Z total yang tadi sudah kita hitung ya. Maka kita langsung aja kita balik. V-in dikali Z totalnya kita balik menjadi 1 plus J omega 15 kali 10 pangkat 2 per 2 kali 10 pangkat 3 plus J omega maksud saya, J omega 200. Ini adalah persamaan untuk I total. Nah, untuk baru kita bisa mencari nilai IZC. IZC itu seperti yang tadi sudah kita singgung di awal, kita menggunakan pembagi arus, dan kita tinggal masukkan saja karena semua komponen ini kita sudah tahu nilainya. R2-nya 100, R2-nya 100 tambah R3-nya 500 ya, ZC-nya 1 per J omega 10 min 4 kalikan I totalnya yaitu ini 1 plus J omega 15 kali 10 min 2 per 2 kali 10 pangkat 3 tambah J omega 200 dengan kalikan V-in. Dilakukan perhitungan matematis, ini kita bisa dapatkan hal yang sama yang kita bisa coret. Tinggal ini dibagi ini, dan didapatkan IZC itu adalah 10 pangkat min 1 JW per J omega per 2 kali 10 pangkat 3 plus J omega 200 dikalikan V-in. Nah, dengan demikian kita bisa mencari nilai VC atau V out, yaitu dengan IZC dikalikan ZC. Nah, IZC tadi kita sudah dapat nih. Ini adalah IZC J omega 10 min 1 per 2 kali 10 pangkat 3 plus J omega 200 V-in dikalikan ZC-nya tadi kita sudah temukan di awal, yaitu 1 per J omega 10 pangkat min 4. Ini kita bisa coret. Kemudian 10 pangkat min 4-nya kita naik jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat min 1 jadi 10 pangkat 3 per
2000 plus J omega 200 V in. Ini adalah VC atau V out-nya. Nah, ini kita bisa langsung sederhanakan sebenarnya ya, menjadi dibagi 10/3 semua, yaitu 1/2 plus J omega 0,2 V in. Ini adalah nilai dari V out atau VC-nya. Nah, untuk menentukan transfer function itu adalah V out dibagi V in. Nah, karena tadi kita sudah dapat nih, V out-nya adalah 1/2 plus J omega 0,2 dikalikan V in dibagi V in, maka kita bisa langsung kali 1/V in. V in-nya kita bisa coret dan kita dapatkan nilai transfer function yaitu sama dengan 1/2 plus J omega 0,2. Ini adalah transfer function-nya. Nah, untuk mendapatkan grafik kita melakukan dengan perhitungan magnitude response. Ini ya, magnitude response itu V out per V in dengan nilai mutlak yaitu 1/akar dari 2 kuadrat ditambah 0,2 J omega kuadrat, dan kita ubah menjadi ini desibel dalam bentuk dalam domain desibel, yaitu dengan dikalikan 20 kali log 20 dikalikan log dari 1/2 kuadrat ditambah 0,2 J omega kuadrat, dan kita bisa cari itu dengan perhitungan grafik kalkulator dan didapatkan respon atau grafiknya seperti ini. Ya, sekian penjelasan jawaban dari ujian akhir semester rangkaian listrik dari Prodi Teknik Biomedis semester 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih. Dadah.